Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deborah Elizabeth dari kelas 3 STBR MPM 2023 860083. Di sini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Deborah dan teman saya Kautsar, dan kami kebetulan mengerjakannya secara masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep aritmatika sosial, bunga tunggal, dan bunga majemuk. Konsep dasar aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah cabang aritmatika yang berfokus pada perhitungan terkait masalah finansial seperti bunga, diskonto, dan investasi. Tujuannya yaitu menguasai keterampilan menghitung keuangan, memahami hubungan antara nilai awal, bunga, diskonto, dan nilai akhir, yaitu dengan rumus dasar bunga tunggal yang disebut dengan B, rumusnya P kali R kali T. Bunga majemuk yaitu A sama dengan P kali dalam kurung 1 plus R kuadrat T. Diskonto D sama dengan P kali R kali T. Menghitung bunga tunggal. Bunga yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman saja selama periode tertentu. Rumusnya B sama dengan P kali R kali T. B yaitu besarnya bunga, P pokok pinjaman atau investasi, R tingkat bunga atau presentasi per periode, T waktu dalam tahun. Contoh soal, seorang meminjam 10 juta rupiah dengan bunga tunggal 10% per tahun selama 2 tahun. Jawabannya yaitu B sama dengan 10 juta dikali 0,1 dikali 2, yaitu 2 juta. Contoh soal selanjutnya, Budi meminjam uang sebesar 3 juta dengan bunga tunggal 10% per tahun. Jika Budi meminjam selama 2,5 tahun, berapa total bunga yang harus dibayar? Pertama yaitu diketahui modal awalnya atau M sama dengan 3 juta, tingkat bunganya atau B sama dengan 10% per tahun, waktunya yaitu T sama dengan 2,5 tahun. Yang ditanya, total bunga yang harus dibayar. Jawabannya, hitung bunga, yaitu bunga sama dengan M kali B kali T. Bunga sama dengan 3 juta rupiah dikali 10% dikali 2,5 tahun. Bunga sama dengan 3 juta dikali 0,1 dikali 2,5. Bunga sama dengan 750.000 rupiah. Jadi total bunga yang harus dibayar Budi adalah 750.000 rupiah. Menghitung bunga majemuk. Bunga yang dihitung dari pokok dan bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Rumusnya A sama dengan P kali dalam kurung 1 plus R tutup kurung akar T. A sama dengan nilai akhir, P nilai pokok, R nilai tingkat bunga per periode, T waktu dalam periode. Jika 10 juta rupiah diinvestasikan dengan bunga majemuk 8% per tahun selama 3 tahun, berapa total nilai akhirnya? Jawabannya A sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,08 tutup kurung kuadrat 3 sama dengan 12.597.120 rupiah. Contoh soal, Citra menanamkan modal sebesar 3 juta dengan bunga majemuk. Setelah 4 tahun, modalnya menjadi 4.392.320 rupiah. Berapa persen tingkat bunga per tahunnya? Yaitu diketahui M sama dengan 3 juta, MN sama dengan 4.392.320 rupiah, N sama dengan 4 tahun. Yang ditanya I. Jawab, MN sama dengan M dalam kurung 1 plus I. Akar kuadrat N sama dengan 4.392.320 rupiah sama dengan 3 juta dalam kurung 1 plus I tutup kurung kuadrat 4 dalam kurung 1 plus I tutup kurung kuadrat 4 sama dengan 4.392.320 atau dibagi 3 juta 1 plus 1 sama dengan 4.392.320 dibagi 3 juta tutup kurung kuadrat 1 per 4 tutup kurung I sama dengan 0,12 atau 12%. Jadi tingkat bunga majemuk per tahunnya adalah 12%.
Di sini kita membahas perbedaan bunga majemuk dengan bunga tunggal. Bunga hanya dihitung dari modal awal. Bunga majemuk, bunga dihitung dari modal awal ditambah bunga yang telah diplores sebelumnya. Bunga tunggal, hitung hanya dari modal awal. Bunga yang dihasilkan hanya dihitung berdasarkan jumlah modal awal, tanpa memperhitungkan bunga yang telah diplores sebelumnya. Pertumbuhan linearnya yaitu jumlah bunga yang dihasilkan setiap periode selalu sama. Sedangkan bunga majemuk, hitung dari modal awal dan bunga sebelumnya. Bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya akan ditambahkan ke modal awal, sehingga bunga pada periode berikut akan lebih besar. Pertumbuhan eksponensialnya, jumlah bunga yang dihasilkan semakin besar dari waktu ke waktu. Menghitung diskonto tunggal. Diskonto adalah potongan nilai utang yang diberikan jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo. Rumusnya D sama dengan P kali R kali T. D yaitu diskonto, P yaitu nilai nominal utang, R yaitu tingkat diskonto presentasi per periode, T waktu sebelum jatuh tempo. Contoh soal. Sebuah utang sebesar 10 juta mendapatkan diskonto 15% jika dibayar 6 bulan lebih awal. Jawabannya D sama dengan 10 juta dikali 0,15 dikali 0,5, yaitu hasilnya Rp750.000. Contoh soal selanjutnya. Andi meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan diskonto 8% per tahun. Jika jangka waktu pinjaman 1 tahun, berapa jumlah uang yang diterima Andi saat ini? Yang diketahui yaitu nilai nominalnya atau N sama dengan 10 juta, tingkat diskontonya yaitu D sama dengan 8% atau 0,08, waktunya yaitu T sama dengan 1 tahun. Yang ditanya, jumlah uang yang diterima Andi saat ini yaitu P. Jawabannya, diskonto D sama dengan N kali D kali T, sama dengan 10 juta dikali 0,08 dikali 1 sama dengan 800.000. Jumlah uang yang diterima yaitu P sama dengan N dikurang D sama dengan 10 juta dikurang 800.000 sama dengan 9.200.000. Jadi, Andi hanya menerima uang sebesar 9.200.000 saat ini. Menghitung jumlah awal. Menghitung jumlah awal yaitu P. P sama dengan A per 1 plus R akar kuadrat T, menggunakan nilai akhir dan tingkat bunga untuk menghitung nilai pokok. Contoh soal. Andi menginvestasikan uangnya di sebuah reksadana. Setelah 5 tahun, nilai investasinya menjadi 20%. Jika reksadana tersebut memberikan imbal hasil rata-rata 12% per tahun, berapakah jumlah yang awalnya diinvestasikan oleh Andi? Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 20 juta, R sama dengan 12% yaitu 0,12, T sama dengan 5 tahun. Yang ditanya itu P. Penyelesaiannya P sama dengan A dibagi dalam kurung 1 plus R tutup kurung akar T P, yaitu P sama dengan 20 juta dibagi dalam kurung 1 plus 0,12 tutup kurung 5, P sama dengan 11.937.936. Jadi awalnya Andi menginvestasikan sebesar Rp11.937.936. Menghitung jumlah akhir. Menghitung jumlah akhir yaitu A sama dengan P dikali buka kurung 1 plus R tutup kurung T, menggunakan nilai pokok untuk menghitung nilai akhir investasi. Contoh soal. Contoh soal untuk menghitung jumlah akhir A menggunakan rumus A sama dengan P dikali buka kurung 1 plus R tutup kurung T. Contoh soal pertama, investasi sederhana. Andi menabung sebesar 10 juta di bank dengan bunga majemuk 8% per tahun. Berapa jumlah uang Andi setelah 5 tahun? Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 10 juta, nilai pokok dalam bentuk maksimal, T sama dengan 5 tahun. Yang ditanya A yaitu jumlah akhir. Penyelesaian A sama dengan P buka kurung 1 plus R, TA sama dengan 10 juta dikali buka kurung 1 plus 0,08
tutup kurung 5. A sama dengan 14.693.281 rupiah. Jadi setelah 5 tahun jumlah uang Andi menjadi sekitar 14.693.281 rupiah. Menentukan MT atau prey. Menentukan MT prey atau annuity due adalah jenis pembayaran berkala di mana pembayarannya dilakukan di awal periode. Rumus dasar nilai sekarang atau PV untuk MT atau prey, present value atau nilai sekarang. PV sama dengan R dibagi 1 dikurang 1 plus I tutup kurung kurang N dibagi I dikali 1 plus I. R yaitu besar pembayaran periode, I tingkat bunga per periode, N jumlah periode. Andi ingin menyewa sebuah ruang kantor dengan pembayaran tahunan sebesar 10 juta di awal tahun selama 5 tahun. Tingkat bunga tahunan adalah 6%. Berapa nilai sekarang dari pembayaran tersebut? Penyelesaiannya. Untuk menghitung nilai sekarang dari MT atau prey, kita menggunakan rumus dengan R sama dengan 10 juta atau pembayaran tahunan, I sama dengan 6% sama dengan 0,06 atau tingkat bunga, N sama dengan 5 atau jumlah periode atau tahun. Substitusi nilai-nilai ke dalam rumus. PV sama dengan 10 juta dikali 1 kurang 1 plus 0,06 tutup kurung minus 5 dibagi 0,06 dikali 1 buka kurung 1 plus 0,06. PV sama dengan 10 juta dikali 1 minus 1,06 dibagi 0,06 dikurang 5 dikali 1,06. PV sama dengan 10 juta dikali 1 minus 0,7473 dibagi 0,06 dikali 1,06. PV sama dengan 10 juta dikali 0,2527 dibagi 0,06 dikali 1,06. PV sama dengan 10 juta dibagi 4,2117 dikali 1,06. PV sama dengan 44.674. Jadi nilai sekarang pembayaran tersebut adalah sekitar 44.674 rupiah. Menghitung MT post. MT atau post atau ordinary annuity adalah jenis pembayaran berkala di mana pembayaran dilakukan di akhir periode. Rumus dasar nilai sekarang atau PV untuk MT post. PV sama dengan R 1 dikurang 1 buka kurung 1 plus I tutup kurung minus N dibagi I. Contoh soal. Andi mengambil pinjaman sebesar 50 juta dengan bunga tahunan 8% selama 4 tahun. Berapa besar angsuran yang harus dibayarkan setiap tahun? Penyelesaiannya. Untuk menghitung angsuran tahunan, kita menggunakan rumus nilai sekarang untuk MT atau post. PV sama dengan R dikali 1 dikurang 1 plus I tutup kurung dikurang N dibagi I. Penyelesaiannya. PV-nya 50 juta, I-nya 8% atau 0,08, N-nya sama dengan 4 atau jumlah tahun. Substitusi nilai ke dalam rumus. 50 juta sama dengan R dikali 1 minus 1 plus 0,08 tutup kurung dikurang 4 dibagi 0,08. 50 juta sama dengan R dikali 1 dikurang 1,08 dikurang 4 dibagi 0,08. 50 juta sama dengan R dikurang 0,7350 dibagi 0,08. 50 juta sama dengan R 0,2650 dibagi 0,08. 50 juta sama dengan R 3,3125. R sama dengan 50 juta dibagi 3,3125. R sama dengan 15 juta 083.333 rupiah. Jadi angsuran tahunan yang harus dibayarkan adalah sebesar 15.083.033 rupiah. Menentukan MT atau keuangan. Konsep ini biasanya berkaitan dengan penentuan cicilan atau angsuran berdasarkan skema pembayaran tertentu, baik itu untuk pinjaman, investasi, atau tabungan. Jika membahas nilai masa depan atau PV, maka rumusnya PV sama dengan R dalam kurung 1 plus I tutup kurung
N dikurang 1 dibagi I. Rumus ini dapat dimodifikasi untuk annuity do dengan menambahkan faktor 1 plus I pada hasil akhirnya. Contoh soal, Anda ingin mengumpulkan uang sebesar 100 juta dalam 10 tahun dengan menabung setiap awal tahun di rekening yang memberikan bunga 5% per tahun. Berapa setoran tahunan yang harus dilakukan? Penyelesaiannya, untuk menghitung setoran tahunan, kita menggunakan rumus nilai masa depan untuk MT atau PRE, yaitu PV sama dengan R dikali 1 plus I tutup kurung N kurang 1 dibagi I dikali 1 plus I. Penyelesaiannya, PV-nya 100 juta, jumlah yang diinginkan, jumlah yang ingin dikumpulkan, I-nya sama dengan 5% atau 0,05 tingkat bunga tahunan, N-nya sama dengan 10 tahun. Substitusi nilai ke dalam rumus, yaitu 100 juta sama dengan R dikali 1 plus 0,05 dikali 10 dikurang 1 dikali 1 plus 0,05 dibagi 0,05. 100 juta sama dengan R 1,05 dikali 10 kurang 1 dibagi 0,05 dikali 1,05. 100 juta sama dengan R dikali 1,6289 dikurang 1 dikali 1,05 dibagi 0,05. 100 juta sama dengan R 0,6289 dibagi 0,05 dikali 1,05. 100 juta sama dengan R 12,578 dikali 1,05. 100 juta sama dengan R 13,357. R sama dengan 100 juta dibagi 13,357. R sama dengan 7.491.000. Jadi setoran yang harus dilakukan adalah sekitar 7.491.000. Sekian presentasi tentang diskonto, majemuk, dan tunggal. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang sesuai, dan terima kasih.